Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Riset Pemasaran Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, yaitu Ahmad Fauzan Azim, lalu ada 2 teman saya yang nanti muncul ya pada saat wawancara, di bagian wawancara, yaitu ada Muhammad Rizky Khoryadi dan teman saya yaitu Haikal Disahid. Nah, jadi di video kali ini kami ditugaskan ya untuk menganalisis mengenai perilaku konsumen saat mengunjungi minimarket ya, entah itu Indomaret atau Alfamart. Jadi kami ditugaskan untuk menyebarkan sebuah kuesioner dan melakukan wawancara terhadap 5 orang responden. Oke, jadi kenapa sih kita harus melakukan ini? Yaitu karena ternyata setiap individu ya itu punya perilaku yang berbeda loh saat mereka mengunjungi sebuah minimarket. Entah itu dari awal ya, tentunya dari awal menuju ke minimarket sampai nanti yang ia rasakan mengenai apa sih perilaku yang dia lakukan saat menuju atau menikmati atau membeli ya di minimarket itu. Jadi yang pertama tugasnya yaitu adalah kita menyebar kuesioner yang sudah disiapkan oleh Bapak Usep. Berikut adalah kuesionernya ya. Saya akan tunjukkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada sebuah tugas ya berupa kuesioner nih. Bisa dilihat bahwa terdapat beberapa pertanyaan ya mengenai perilaku konsumen saat ia mengunjungi sebuah minimarket ya. Di sini misalnya dari 2 minimarket tersebut, Alfamart, Indomaret, mana saja yang pernah responden kunjungi. Lalu ada kendaraan mana saja yang pernah digunakan ya, entah apa itu roda 2 atau roda 4. Lalu ketika responden mengunjungi minimarket, apakah ia pernah bertemu dengan juru parkir? Ya bisa dilihat ini jawabannya ya atau tidak. Lalu apakah mereka pernah memberikan uangnya? Lalu seberapa sering sih mereka memberikan uang terhadap juru parkir tersebut? Lalu jika pernah memberikan uangnya, itu besarnya berapa gitu? Ada 1.000, 2.000, 5.000. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan terbuka juga ya. Jadi ada pertanyaan terbuka yang nanti akan dianalisis dengan tabel yang berbeda. Nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana kita menganalisis dari data kuesioner ini ya. Jadi ada pertanyaan terbuka yang dijawabnya pendapat dan ditulis esai ya atau ringkasan atau singkat gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, apakah pernah membawa tas belanja gitu saat belanja di minimarket? Lalu di sini apakah pendapatnya tentang minimarket yang tidak menyediakan kresek ya untuk berbelanja? Lalu apakah ditawari oleh kasir minimarket ya mengenai apakah mau menyumbangkan uang receh ya ketika ada kembalian gitu? Lalu bagaimana pendapat responden mengenai penawaran dari kasir minimarket yang menyumbangkan uang receh kembalian? Dan itu ya mengenai pertanyaan utamanya. Dari nomor 12 sampai akhir ini adalah status atau profil dari responden ya. Di sini ada jenis kelamin, usia, status pekerjaan, status pernikahan, tingkat pendidikan yang telah diselesaikan, nama lengkap mahasiswa. Nah, ini nama lengkap mahasiswa yang menjadi bukti bahwa kita ada beberapa minimal ya untuk menyebarkan. Itu ada 21 responden untuk menyebarkan setiap kelompok ya. Di sini agar ada bukti bahwa kita telah menyebarkan kuesioner atas nama kita gitu. Nah, bagaimana menganalisis dari data-data ini? Ya, sebelumnya kita akan melihat hasil dari data ini ya, karena kuesioner sudah disebar, sudah mendapatkan data selama kurang lebih 1 minggu. Dan berikut data yang kita dapatkan ya, ini adalah seperti ini teman-teman. Ada sekitar 300, ya berapa yang kita lihat ya. Ada sekitar 319 responden ya teman-teman. Jadi dari 319 responden ini ya terdapat beragam atau hasil dari data yang kita dapatkan agar nanti kita bisa menganalisis dari data tersebut gitu teman-teman. Tapi sebelumnya ya, kita mungkin balik lagi ya bahwa ada syarat atau ada syarat dari analisis tersebut adalah jika memang ada bagian stop mengisi teman-teman ya, tidak keduanya. Nah, ini datanya jika terekam itu harus dihapus gitu karena tidak menyesuaikan dengan syarat kita yang harus pernah mengunjungi Alfamart, Indomaret dan harus pernah mengunjunginya menggunakan roda 2 atau roda 4 gitu teman-teman.
Jadi di sini ya datanya sudah kita hapus dan tersisa sekitar 306 ya. 306 responden yang valid tentunya. Ini sudah valid dan bisa dilihat teman-teman ya. Wah, sudah banyak sekali, ada nomor Alfamart dan pertanyaan-pertanyaan sebagainya gitu. Lalu bagaimana cara menganalisis dari data tersebut ya? Kita menggunakan aplikasi SPSS ya, agar mudah, agar nanti mendapatkan hasil yang kita bisa mudah untuk membacanya gitu, teman-teman. Jadi di sini kita sudah menyelesaikannya ya. Jadi saya akan menjelaskan hasilnya saja. Jadi setelah dapat dari data Excel ini kita akan pindahkan ya ke SPSS. Nah, ini sudah kita pindahkan ke SPSS. Begini bentuk SPSS dan data-datanya. Nah, setelah kita pindahkan ya, perlu kita coding. Nah, perlu kita coding ini sesuai dengan arahan Pak Usep ya, bahwa perlu di coding untuk setiap jawaban dari pertanyaan. Ya, misal di sini ada roda 2, roda 4, itu kita coding. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, misal di sini ada nomor 1, nomor 2 ini maksudnya apa? Ya, nomor 1 ini misalnya adalah Alfamart ya. Emang Alfamart, dan kedua ini Indomaret gitu. Nanti akan memudahkan kita akan mendapatkan hasil dari data ini ya. Gitu. Indomaret, Alfamart, 1 atau 2. Begitu juga dengan yang lain gitu, teman. Ini ada 3, maksudnya 3 ini adalah berarti dia pernah keduanya gitu kan. Roda 2, 1, roda 2, roda 4 itu 2. Dan yang ketiga itu berarti pernah kedua-duanya gitu teman-teman. Dan selanjutnya akan seperti itu ya, yang sudah dijelaskan. Nanti setelah kita sesuai coding, nanti kita akan analisis menggunakan deskriptif frekuensi ya. Seperti ini teman-teman. Deskripsi frekuensi ya. Akan mendapatkan hasil data berapa persen sih dari setiap pertanyaan. Lebih banyak responden yang menjawab A atau menjawab B atau menjawab C gitu teman-teman. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya ya seperti ini gitu. Jadi ada banyak hasil di sini ya. Ada frekuensi statistik dan segala macam ya. Masih tabel. Ya kira-kira hasil seperti ini. Nah, agar lebih mudah ya, kita akan rapihkan dulu ya. Biar nanti bacanya lebih enak gitu tuh. Nah, tentunya sudah kita rapihkan di sini ya. Jadi kita yang pertama bisa kita lihat adalah tabel responden. Nah, ini sudah kita ambil dari data respondennya ya. Bisa dilihat sini teman-teman bahwa jenis kelamin, nah laki-lakinya respondennya ada 143 dengan persennya berarti 46,7%, perempuannya 163 dengan persennya 53,3% gitu. Ya totalnya 36. Dengan lain ya, usianya yang paling banyak ada 201 orang responden ya, itu berusia 18 sampai 20. Dengan persennya 65,7% gitu teman-teman. Status pekerjaan paling banyak bisa kita lihat bahwa belum bekerja atau tidak bekerja itu sebanyak 232 responden atau sebesar 75,8%. Terus status pernikahan paling banyak belum menikah ya. Tadi 18 sampai 20 tahun dan dia belum menikah. Itu sebesar 95,1% gitu. Terakhir tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah telah lulus SLTA atau SMA sederajatnya gitu teman-teman ya. Ada 243 responden di sini sebesar 79,4%. Nah, ini semuanya dari total 306 responden. Nah, data ini penting ya, agar kita bisa melihat profil kesebaran bagaimana identifikasi dari setiap responden itu paling besar apa gitu ya. Jadi yang paling besar kita terlihat ya bahwa yang paling besar dia jenis kelamin adalah perempuan, usianya 18 sampai 20, status kerjanya belum bekerja, status pernikahannya belum menikah, dan tingkat pendidikannya adalah SLTA. Nah, itu yang paling banyak gitu, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan profil respondennya, ya, data yang pertama, atau tabel yang pertama, kita bisa melihat tabel yang kedua dan ketiga mengenai analisisnya, analisis dari kuesioner tersebut. Kita next ya. Nah, ini adalah tabel kedua, ya, mengenai seleksi responden pertanyaan atau bukti pertanyaan yang menyerupai atau pertanyaannya itu berupa ganda atau pilihan. Nah, gitu ya, ganda atau pilihan. Bukan pertanyaan terbuka yang saya singgung di awal. Pertanyaan terbuka itu yang tadi yang menggunakan esai ya. Jadi harus dipisahkan karena itu ada analisis sendiri gitu, teman-teman. Jadi yang pertama adalah ada beberapa pertanyaan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 pertanyaan mengenai responden. Mengenai ya, seleksi responden ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa apa sih simpulkan dari beberapa pertanyaan ini, apa data yang kita dapatkan gitu. Yang pertama ya, pertanyaan yang pertama ya, dari dua minimarket tersebut ya, Indomaret, Alfamart, responden itu paling pernah mengunjunginya itu dalam 1 bulan akhir itu yang mana gitu. Dan yang paling banyak itu adalah keduanya ya, Alfamart dan Indomaret sebesar 124 responden. Oh ya, sebelumnya ya, dari 2 pertanyaan pertama ini yang roda 2 yang kendaraan sama pernah mengunjungi minimarket ini tadi yang harus ya, yang wajib, atau yang ada pilihan tidak, kalau tidak pernah berarti stop mengisi. Nah, berarti ya memang dari 36 responden ini mereka pernah
pernah atau ya pokoknya pernah gitu, tidak pernah gitu. Jadi tidak ada yang tidak pernah gitu teman-teman. Ya bisa kita lihat di sini adalah Alfamart, 22 orang, nomor 100 orang, dan yang paling banyak adalah pernah mengunjungi dalam 1 bulan terakhir Alfamart dan Indomaret sebanyak 124 responden dengan persenan 40,5%. Ya, buat selanjutnya, ini kendaraannya ya, pernah memakai apa, yang paling banyak adalah roda 2, ya sebesar 230 responden, atau 75,2% gitu teman-teman. Lalu ketika mengunjungi minimarket, apa sih, pernah bertemu dengan juru parkir nggak ya? Nah, kesimpulannya bahwa pernah gitu. Sebanyak 298 responden itu pernah menemukan atau pernah bertemu dengan juru parkir. Atau persennya 97,4% gitu. Lalu apakah Anda pernah membeli, responden apakah pernah memberikan uangnya ya terhadap juru parkir tersebut? Ya, kesimpulannya bahwa mereka pernah gitu. Sebanyak 298 responden juga, atau sebesar 97,4%. Selanjutnya, seberapa sering sih responden itu memberikan uang kepada juru parkir gitu. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman, ada tidak pernah, hampir tidak pernah, kadang, hampir tidak kali berkunjung, hampir setiap kali berkunjung, sampai setiap kali berkunjung. Dan yang paling besar adalah hampir setiap kali berkunjung responden itu memberikan uang, atau 115 responden, atau sebesar 37,6% dari 100%. Gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah apakah responden pernah memberikan uang kepada juru parkir, atau berapa besar sih uang yang dia berikan gitu kan. Di sini ada pilihan Rp1.000, Rp2.000, Rp5, dan tidak pernah memberi sama sekali gitu teman-teman. Dan yang paling banyak responden memilih ya atau pernah memberikan uangnya adalah sebesar Rp2.000, atau 269 responden, 87,9% dari 100% responden gitu ya. Yang dua pertanyaan terakhir ini bisa kita lihat bahwa apakah responden itu pernah membawa tas belanja gitu. Yang paling banyak adalah pernah gitu ya, sebanyak 246 responden gitu. Oh ya, sebelumnya ini nama kakak saya Zoom-nya ya. Jadi nama saya Ahmad Fauzan Azim, ini Sofura Nur Adilah lagi ya. Nggak apa. Nah, selanjutnya nama kakak saya ini ya, Sofura. Nah, lanjut, apakah pernah ditawari oleh kasir minimarket untuk menyumbangkan uang receh ya? Yang jawabannya adalah ya gitu ya, pernah. 299 orang itu pernah menyumbangkan uang recehnya gitu. Atau sebanyak 97,7% gitu, teman-teman. Ya. Next, yang selanjutnya ya setelah kita mendapatkan hasil ya bahwa ternyata banyak gitu perilaku-perilaku yang kita dapatkan terhadap responden ketika mereka mendapat atau disungguhi terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu teman-teman ya. Tadi sudah kita simpulkan dari tiap pertanyaan ya. Yang paling besar itu pilihan yang mana, apakah pernah atau tidak, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Jadi udah bisa kita simpulkan ya bagaimana perilakunya dari tiap responden gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini tabel ketiga tuh mengenai 3 pertanyaan terbuka ya. 3 pertanyaan terbuka ini yang tadi yang bentuknya esai. Ini yang pertama adalah bagaimana pendapat responden itu terhadap kehadiran juru parkir gitu ya. Nah, kenapa sih ini harus bisa ya? Karena jawabannya beragam gitu. Nah, esai kan kita harus mendeskripsikannya. Apakah itu adalah pertanyaan yang menuju negatif atau menolak ya? Terkait pertanyaan ini, apakah netral saja atau positif gitu teman-teman. Nah, maksud TA ini adalah tidak menjawab atau dia tuh strict ya, nggak mau menjawab gitu. Nah, ini TA masing-masing ya, ada 3, 2 gitu teman-teman ya. Nah, lanjut gitu. Jadi bagaimana pendapatnya terhadap juru minimarket gitu teman-teman. Nah, kita akan melihat gitu. Contoh dulu ya. Contoh dari negatif itu seperti apa gitu. Nah, bisa kita lihat di sini mana ya? Yang juru parkir ya. Juru parkir itu berarti, nah ini bagaimana tentang juru parkir gitu teman-teman. Kita bisa lihat ya. Nah ini contoh yang TA itu berarti tidak menjawab gitu. Nah contoh yang positif apa? Nah misalnya nih positif ya. Oh dia tuh membantu untuk mengeluarkan motor di parkiran, positif gitu. Atau tidak masalah ya. Itu positif gitu teman. Bagus, positif gitu. Terus bisa menjaga kendaraan dan merapikan kendaraan. Terus bagus sih. Karena bisa lebih nyaman, nggak takut kendaraannya bakal kenapa-napa. Nah, itu positif gitu, teman-teman. Ya, terkadang sangat membantu gitu. Dan lain-lain gitu, positif ya. Jadi beragam begitu, teman-teman. Yang merujuk ke positif. Lalu kalau negatif seperti apa? Nah, ini negatif ya. Sebenarnya nggak terlalu membantu sih jujur, soalnya karena kayak dia itu muncul pas dia mau keluar aja gitu, ya negatif. Terus negatif lagi, merepotkan. Negatif lagi, sebaiknya nggak ada atau ditiadakan gitu kan. Terus menurut saya jika juru parkir minimarket ini kurang membantu gitu teman-teman ya. Contoh-contoh dari
responden yang negatif terhadap pertanyaan berikut gitu ya. Nah, terus kalau netral seperti apa? Ya, netral itu seperti ini. Coba kita cari yang netral ya. Netral. Nah, ini netral ya. Oh, netral ini ikhlas gak ikhlas gitu ya. Ikhlas gak ikhlas gitu, contoh netral tuh. Nah, contoh netral lagi seperti apa nih? Beberapa ada yang ngebantu, tapi beberapa juga sih ngebantu gitu. Jadi netral-netral aja gitu ya. Terus contoh lagi. Di suatu sisi dapat menjaga kendaraan, tapi suatu sisi tidak leluasa parkir gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari negatif, positif, dan netral gitu. Terus kita apa yang bisa kita simpulkan ya dari total pertanyaan responden itu bahwa ternyata mereka lebih banyak menjawab positif ya, sebanyak 148 responden dari total 300 responden, atau sebanyak 48,4%. Berarti mereka itu lebih positif ya, lebih suka ketika suatu minimarket itu mempunyai juru parkir gitu teman-teman. Nah langsung ya selanjutnya bagaimana pendapat responden jika minimarketnya nggak nyediain kresek ya. Nah, ini ada negatif, netral, positif ya. Coba kita ambil contoh lagi ya. Bagaimana sih bentuk negatif dari positif dan netral tentang yang kresek ini ya, contoh ya, kita positif ya, langsung aja cari. Oh, supaya untuk membantu upaya go green gitu ya. Saya suka dengan menyediakan tas minimarket yang menyediakan tas daripada kresek gitu, lebih ramah lingkungan gitu ya. Lebih baik sih mendukung gerakan Indonesia diet kantong plastik. Bagus mengurangi plastik. Ya, itu contoh untuk positifnya. Negatif ya, misalnya apa? Bikin ribet kalau buat orang yang lupaan. Ribet kalau lupa. Terus apa lagi ya? Negatif nih, sangat sulit gitu ya. Ribet yang kalau bawa barangnya atau belanjanya banyak gitu teman-teman. Terus contoh netralis seperti apa? Nah bagus sih ya untuk mengurangi limbah, tapi kalau kita lupa membawa tas jadi repot gitu. Netral kan dia kayak bingung gitu. Bagus sih, satu sisi bagus cuma tapi kalau nggak bawa tas repot gitu. Jadi netral, dia lebih ke netral gitu. Contoh netral lagi apa? Cukup baik sih untuk mengurangi limbah plastik, namun ya sebaiknya perlu disiapkan kresek juga atau tas belanja walaupun berbayar gitu. Jadi mereka ada responden yang lebih menengah gitu ya. Di satu sisi baik, tapi satu sisi dia mikir kalau itu juga merugikan gitu. Nah, itu contoh netral ya. Nah, apalagi contoh terakhir ya, setidaknya saya berharap mereka menyediakan paper bag gratis ya, karena di negara lain memakai kantong kertas ya. Nah, dia juga merujuk bahwa kantong plastik itu emang nggak bagus itu ya. Kantong kertas dia lebih milihnya. Cuma tetap netral karena dia juga nggak mau kalau nggak ada kantong kresek di sebuah minimarket. Itu netral gitu. Terus apa? Simpulin dari pertanyaan kedua ini bahwa ternyata dari total 3 responden sebanyak 220 responden menjawab positif juga gitu ya, bahwa kresek ini nggak apa-apa kalau nggak ada gitu ya, atau sebesar 71,9%. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya, mengenai bagaimana pendapat kita tentang penawaran dari kasir minimarket untuk menyumbangkan uang receh ya. Kadang kita kalau ke minimarket pernah ditawari mau di uang recehnya mau dikasih nggak ya, disumbangin nggak ya gitu ya. Ternyata beragam gitu. Yuk kita cek contoh-contohnya. Nah, ya. Contoh dari positif apa nih? Ya, contoh dari positif ya. Gak apa-apa banget ini yang pendek, kita cari yang panjang. Cukup bagus sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang membutuhkan gitu. Terus contoh positif lagi, bagus karena terkadang uang receh itu nggak kepakai, hitung-hitung ya beramal gitu ya. Terus kalau netral seperti apa? Ya biasa aja ya. Terus contoh lagi, nggak gimana-gimana sih, soalnya buat sumbangan. Nah, kita buat apa ya? Kita nggak tahu, nggak terlalu penting lah gitu ya. Nah itu contoh netral. Contoh netral lagi, jika jumlahnya sedikit tidak keberatan ya. Kalau jelas dan tertera struk, nah itu nggak apa-apa. Jadi ada syarat-syaratnya. Dia lebih ke netral berarti ya. Kalau ada kata jika, kalau, namun gitu ya. Ada dua pendapat yang berbeda gitu dalam satu pertanyaan. Ini netral gitu ya. Ada baiknya, ada buruknya gitu. Terus contoh netral negatifnya apa? Kurang baik, kurang nyaman gitu. Karena Indomaret Alfamart menyumbang dalam perang apa ini ya. Nah, kurang percaya dengan adanya uang donasi ya, kadang suka nggak percayaan gitu. Dan itu contoh-contohnya gitu. Simpulkannya apa? Bahwa ternyata dari total 36 responden sebanyak 201 itu positif ya, bahwa gak apa-apa kalau ada ditawari buat nyumbang uang receh gitu teman-teman ya. Jadi begitu ya hasil dari SPSS kita, kelompok kita ya, telah kita analisis bersama-sama bahwa memang perilaku dari setiap responden itu pasti berbeda-beda gitu ya. Tapi kita di sini bisa melihat bahwa ya ada paling banyak atau modusnya gitu dari setiap pertanyaan mengenai butir-butir pertanyaan yang menuju perilakunya masing-masing gitu ya. Jadi itu hasil dari tugas kami mengenai kuesionernya. Nah selanjutnya adalah
teman-teman saya, yaitu Rizky Karyadi dan Muhammad Khalid Rizky, akan langsung terjun ke lapangan ya untuk menemukan 5 orang responden agar nanti datanya bisa valid secara langsung gitu. Kita punya bukti video yang bisa kita analisis ya. Ternyata benar gitu ya, bahwa secara langsung gitu ya. Jadi pertanyaan langsung, orangnya langsung bisa menjawab langsung tanpa mikir-mikir gitu. Nah, itu penting juga buat wawancara gitu. Jadi datanya yang akan kita dapat semakin valid nanti. Nanti ada 5 responden yang akan diwawancarai oleh 2 teman saya ya. Nah, langsung aja ya. Berikut hasil dari wawancara oleh 2 teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya dari kelompok 12 Riset Pemasaran yang beranggotakan Haikal Disahid, Ahmad Fauzan, dan saya sendiri Muhammad Rizky Karyadi. Oke, kami melakukan video ini kan untuk mewawancarai beberapa pelanggan yang berkunjung ke toko minimarket seperti Alfamart dan Indomart. Nah, itu dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah riset pemasaran. Nah, tepatnya sekarang saya berada di toko Indomaret di Indomaret Cirimekar, Jalan Kayu Manis, daerah Cibinong, Kota Bogor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke video wawancaranya ya. Oke, kita simak videonya. Oke, kita masuk ke wawancara pertama. Oke, jadi sebelum wawancara, saya sudah izin ke mbaknya dan mbaknya sudah setuju untuk saya wawancarai. Beberapa hal, itu juga pertanyaan. Oke, kita masuk ke wawancaranya. Oke mbak, sebelum masuk ke pertanyaan saya mau nanya mbak, namanya siapa ya mbak? Namanya Lia. Oh Lia, oke. Mbak Lia ini kalau boleh tahu umurnya berapa ya mbak? 20 tahun. 20 tahun. Kalau pekerjaannya apa tuh mbak? Belum bekerja, masih mahasiswa. Oh berarti masih mahasiswa ya, masih online ya mbak? Iya. Oke nih mbak, saya bakal masuk ke pertanyaan nih pak. Pertanyaan itu seputar tentang toko Indomaret juga. Mbak juga baru beli dari toko ini kan ya? Iya. Oke, saya mau nanya nih mbak. Pertama itu kan di sini nggak ada juru parkir nih mbak. Tapi kan rata-rata di toko-toko minimarket lainnya kan suka banyak juru parkir ya. Nah menurut mbak itu keberadaan juru parkir itu gimana ya? Menurut saya bagus sih supaya ada keamanan juga buat ngejaga kendaraan kita saat kita belanja. Oh jadi lebih aman lah ya? Iya. Cara berbelanja. Oke. Kalau gitu saya mau lanjut ke pertanyaan kedua nih mbak. Pertanyaan kedua itu mengenai penggunaan kantong plastik. Kalau di sini itu gimana mbak? Tadi mbaknya. Kalau di sini pakai kantong plastik atau enggak? Nggak ada, pakai tote bag bawa sendiri atau beli di sini. Oh, berarti udah nggak ada ya di sini juga ya? Nggak ada di Nah sini. itu kalau menurut mbak itu pendapat mbak gimana mbak kalau nggak ada penggunaan plastik lagi mbak? Ya menurut saya bagus sih ya supaya mengurangi limbah plastik di negara kita ini. Oke, ini berarti masyarakatnya ini yang nggak ada ini ya, nggak ada mengerti lah ya mengenai lingkungan itu. Oke mbak, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih mbak. Kalau mengenai ini kan mbak nih kalau habis belanja biasanya kan kembaliannya itu berapa persennya suka ditintain buat sumbangan nih mbak. Iya. Nah jadi di toko minimarket ini dipraktekin nggak mbak? Iya sih, kalau misalnya kayak sisa 300 perak atau 400 perak, biasanya disumbangin. Bisa sumbangin di sini juga berarti mbak ya? Iya. Nah kalau itu menurut mbak gimana mbak kalau sumbangan kayak gitu mbak? Ya menurut saya sih bagus juga ya, soalnya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Perekonomian dia jadi kita bantu, lumayan walaupun sedikit nyumbangnya. Oh, berarti nih mbaknya nih udah peduli sama lingkungan, peduli juga sama masyarakat sekitar yang membutuhkan mbak ya? Ya. Oke, ini makasih banget mbak ya sebelumnya atas wawancaranya nih. Oke guys, segitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke wawancara kedua. Oke, jadi sebelumnya saya udah ngomong izin ke mbaknya untuk wawancara dia. Oke, kita masuk ke wawancaranya. Oke mbak, sebelum masuk ke wawancara saya mau nanya mbak, kalau mbak itu namanya siapa ya? Rizka. Ya, kalau mbak Rizka ini umurnya berapa ya mbak? 24. Berapa? 24. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa tuh mbak? Pekerjaannya karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Oke. Mbak juga tadi baru beli di sini kan ya toko yang itu. Oke. Saya mau masuk ke pertanyaan selanjutnya kak. Kakaknya kan tahu lah ya kalau biasanya kalau di minimarket
itu suka ada juru parkir ya. Oh Ya iya. kan kebetulan di sini nggak ada nih. Tapi kan kalau rata-rata sering ada, menurut kakak ini pendapat kakak sendiri mengenai keberadaan juru parkir itu gimana kak? Keberadaan juru parkir luar ya. Sebenarnya sih kurang efisien sih ya, soalnya nggak dari ininya langsung dari pihak tempat. Kalau Nggak misalnya legal gitu ya kak? iya, kalau udah izin sih nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, kalau gitu aja kita masuk ke pertanyaan kedua nih kak. Pertanyaan kedua itu mengenai penggunaan kantong plastik kak. Kan misalnya di toko Indomaret sekarang udah rata-rata udah nggak pakai kantong plastik lagi ya. Kalau menurut Mbak sendiri, pandangan Mbak gimana untuk kalian menyikapi hal kayak gitu? Lebih bagus sih. Baik. Soalnya ngurangin sampah plastik juga kan lama juga dia pada Oh ya, ke urainya ya kak? Iya. Oke. Berarti kakaknya peduli juga sama lingkungan ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih kak. Pertanyaan ketiganya itu mengenai uang sumbangan. Jadi kan biasanya kan kasir itu kalau uang kembalian berapa persennya suka dipintain buat sumbangan ya kak? Kalau menurut kakak itu prosesnya kayak gitu gimana ya kak? Tanggapan kakak? Anggapannya kita sebenarnya nggak tahu sih ya itu uangnya bakal dikemanain. Cuman ya namanya pembeli karena cuman 100 kadang gope 200 ya kan, ya udahlah ikhlas Oh, aja jadi gitu. ikhlas aja gara-gara Iya. nominalnya nggak terlalu banyak juga. Iya. Oke. Udah segitu aja cara atau survei yang saya lakukan terhadap Indomaret di daerah Bogor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Disahid dari kelompok 11. Jadi sekarang saya sudah berada di depan Indomaret, ingin mewawancarai beberapa pengunjung di sini. Nah, sini saya sudah ada pengunjung yang bersedia untuk diwawancarai. Ini silakan ke wawancara pertama. Pertama yang ditanya adalah perkenalkan nama Anda siapa? Muhammad Awaludin. Langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang kehadiran juru parkir di Indomaret? Bagus sih, jadi tuh jadi lebih aman lah minimarket ya. Dan juga pelanggan jadi gak khawatir gitu kalau motornya atau kendaraannya ditinggal ke dalam. Lalu pertanyaan kedua itu bagaimana pendapat Anda tentang minimarket yang tidak menyediakan plastik kresek? Bagus dan seru juga sih. Jadi minimarket tersebut Peduli lingkungan. jadi peduli lingkungan dan juga mengurangi sampah plastik. Mengurangi limbah. Iya. Lalu pertanyaan yang terakhir itu bagaimana pendapat Anda tentang penawaran dari kasir minimarket untuk menyumbangkan uang receh? Setuju sih, jadi kita jadi bisa membantu sesama dan juga ada kepala juga sih. Gitu ya. Makasih. Ya. Langsung ke wawancara kedua. Perkenalkan nama Anda siapa? Nama saya Muhammad Jidan Setiawan. Jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Anda tentang kehadiran juru parkir di Indomaret? Menurut saya itu sedikit membantu ya untuk menjaga para pelanggan minimarket tersebut Jadi biar aman gitu. biar aman. Lalu yang kedua bagaimana pendapat Anda tentang minimarket yang tidak menyediakan kresek? Cukup bagus sih karena minimarket tersebut sudah melakukan sesuatu yang baik untuk menjaga lingkungan. Biar nggak ada limbah. Tidak ada limbah plastik. Lalu yang ketiga itu bagaimana pendapat Anda tentang penawaran dari kasir untuk menyumbangkan uang receh atau uang kembali? Cukup bagus sih karena kita juga sedikit-sedikit amal buat anak yatim, membantu anak yatim tersebut. Biar berpahala gitu. Langsung ke narasumber yang ketiga. Sini perkenalkan nama Anda siapa? Nama saya Dava, nama panjang saya Muhammad Dava Saputra. Langsung ke pertanyaan wawancaranya. Bagaimana pendapat Anda tentang kehadiran juru parkir di minimarket? Kalau menurut saya sih untuk juru parkir nggak terlalu berpengaruh ya, soalnya Indomaret tersendiri sih menurut saya ada juru parkir yang benar-benar ngejaga, ada juga yang misalkan dia cuma nongkrong-nongkrong doang, jadi kayak dia nggak ngapa-ngapain, kayak enak gitu langsung dapat duit. Nggak benar kerjanya. Iya, Keamanannya keamanannya. nggak terjamin gitu. Udah gitu bisa jadi misalkan ada konsumen yang datang ke Indomaret atau Alfamart atau
ke swalayan-swalayan terdekat. Misalkan ada barang yang ketinggalan di motor, mungkin ada juru parkir yang jujur, ada juga yang tidak, yang diem aja gitu, nggak merhatiin. iya. Kalau yang kedua ini, gimana sih pendapat Anda tentang minimarket yang tidak menyediakan kantong kresek? Kantong kresek sih kan emang udah zamannya go green ya sekarang ya. Menurut saya bagus sih, harus dilanjutkan lah. Untuk minimarket lainnya juga kalau bisa dari kelontong-kelontong kecil juga mulai sekarang lebih tidak memakai lagi kantong plastik. Ya mengurangi limbah. Mengurangi limbah pertama, kedua emang kan plastik susah diurai ya, jadinya membantu lah. Kalau ini yang pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang penawaran dari kasir minimarket untuk menyumbangkan uang receh kembalian? Kan biasanya kembali itu uang receh buat disumbangin. Pendapat Anda itu gimana? Menurut saya ada dua ya. Pertama, minimarket itu pertama jujur atau tidak. Pertama mungkin minimarketnya uangnya dikemanain, takutnya nggak disumbangkan ke yang harusnya disumbangkan, takutnya itu masuk ke kantong perusahaan itu sendiri. Menurut saya gitu. Jadi saya antara setuju dan tidak setuju sih. Oh begitu. Oh, terima kasih informasinya. Terima kasih.